gimana caranya membuat tanaman itu tahan terhadap penyakit. Ya mutasi karena radiasi itu ada beberapa. Terbukti memang wanita itu jauh sempurna daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke. Sekarang masuk ke kromosom. Udah capek ya? Sama saya itu ngomong dari tadi capek. Oke, kita masuk ke efek radiasi pada kromosom. Cepat aja ya. Nah, kromosom itu adalah untaian DNA. Jadi DNA itu kan panjang. Nah, diuntai dalam suatu protein, oke, dan disusun. Nah, membentuk kromosom. Nah, fungsinya itu sama seperti DNA kromosom. Nah, gambarnya seperti ini kromosom. Jadi untaian dari DNA itu diikat dalam protein, namanya protein histone, ya. Terus disusun. Nah, disusun seperti ini membentuk kromosom. Ya. Jadi kromosom itu sebenarnya DNA itu sangat panjang sekali, tapi disingkat, dirapikan dalam kromosom. Kromosom itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kromosomnya ini, punya lengan, punya inti, punya 2 lengan. Ini namanya kromatid. Kromatid dibagi lagi menjadi lengan panjang, namanya ini yang lengan panjang, ada lengan pendek, ada juga inti, namanya sentromer. Ya, itu inti dari kromosom. Nah, kromosom itu ada 4 jenis. Yang pertama cuma punya 1 lengan saja dan 1 inti. Yang kedua lengannya pendek dan panjang. Yang ketiga lengannya sedang sama panjang. Nah, yang keempat sama-sama panjang. Ini namanya telasonik, akrosomik. Ini subakrosomik. Sub itu kan setengah, setengahnya ini. Dan metasonik. Meta itu artinya sama. Metasentrik. Metasentrik artinya panjangnya sama. Ini sedikit berbeda, ini beda banget. Itu yang satunya nggak ada. Nah, jumlah kromosom pada manusia itu ada 2. Yang pertama adalah kromosom seks, itu jenis kelamin. Yang kedua adalah kromosom tubuh atau autosom untuk menentukan penyusun tubuh. Nah, kromosom pada makhluk itu biasanya dalam keadaan berpasang-pasangan. Ingat ya, kromosom aja berpasangan. Kalian enggak, kasihan. Saya sudah punya pasangan, jadi saya enggak kasihan. Kasihan kalian. Nah, namanya diploid. Di itu artinya 2, ploid. Nah, kromosom diploid itu dipertahankan dari generasi ke generasi. Jadi semua makhluk itu pasti kromosomnya berpasangan. Dia pasti genap. Manusia itu kromosomnya 46. Dijadikan pasangan menjadi 23, kecuali kromosom di sel sperma sama sel telur. Dia hanya punya 23 kromosom aja, setengahnya dari kromosom tubuh. Nah, ini wujud dari kromosom. Ada kromosom penyusun tubuh sampai 22 dan kromosom seks. Ada X, ada Y. Kalau laki-laki itu X dan Y. Kalau perempuan itu X dan XX. Kalau laki-laki XY. Nah, ini lihat nih, X sama Y. Lebih panjang mana? X. Tadi perempuan itu XX. Jadi perempuan itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Makanya ada pepatah mengatakan wanita itu selalu benar. Kalau wanita salah, kembali ke peraturan pertama. Ini terbukti dari kromosomnya.
Kromosomnya aja udah mengatakan X itu udah lebih panjang daripada ini. Ini bukan saya yang gambar, ini saya ambil dari internet kayak gini. Nah, terbukti memang wanita itu jauh lebih sempurna daripada laki-laki. Bukti pertama, wanita itu multitasking. Kalau cowok enggak. Kalau cowok itu baru nge-game, main game, diajak ngomong itu pasti biasanya ya. Tapi kalau cewek enggak, sambil chattingan, sambil ngobrol itu bisa. Itu ada cerita itu. Ada 3 cewek A, B, C saling sahabatan 3 cewek. Kebetulan A baru ngobrol sama B, ngomongin si C. Ngomongin si C, jadi oh si C itu kayak gini. Nah, kebetulan si B baru chattingan sama si C. Gosipin si A, jelek-jeleknya juga. Oh si A itu kayak gini. Nah, tapi si A sama si C juga chattingan, ngobrolin si B, jelek-jeleknya juga. Kesimpulannya apa? Semuanya jelek. Oke, jadi kalian itu kalau ngobrol itu jangan suka menjelekkan orang lain. Nanti kalian juga dijelek-jelekkan juga. Tapi uniknya itu kalau cowok sama cowok ngobrol, itu ngobrolin cewek, itu biasanya kayak, wah itu loh, yang itu loh, artis itu loh, jos gitu ya. Tapi kalau cewek dengan cewek ngobrolin, cewek diobrolin, cowok juga diobrolin. Makanya itu kelebihan yang kedua ya. Kalau cowok itu yang ngobrolin cewek, tapi cewek itu bisa ngobrolin cowok dan kelebihan yang lain nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ada nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh jumlah kromosom pada beberapa spesies. Oke. Manusia itu 46, Homo sapiens. Manusia 46. Kera mana kera? Kera itu nomor 5 itu 42. Jadi antara kera dengan manusia dikalikan nggak akan ada hasilnya. Karena apa? Kromosomnya udah berbeda. Oke, jadi nggak mungkin berhasil. Babi ada nggak babi? Babi mana babi? Oh di sana. Enggak ada di sini. Enggak ada. Buaya juga nggak ada. Oh buaya banyak di belakang. Enggak banyak. Nah, kemungkinan terbesar yang terjadi pada sel degradasi terjadi di kromosom. Karena apa? Karena kromosom itu padat, disusun dari untaian DNA. Jadi nanti kemungkinan besar terjadi di kromosom, tapi jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Nah, kemungkinan terjadi kerusakan itu karena metabolisme yang pertama. Yang kedua, radikal bebas, yang ketiga adalah zat kimia. Tapi kan radikal bebas juga terbentuk dari radiasi. Oke, tadi sudah dibahas ya. Jadi ada kemungkinan juga. Kalian hidup, kalian misalkan ada yang merokok sambil makan gorengan yang minyaknya sudah dipakai berkali-kali sampai wiren gitu kan. Bukan hitam lagi tapi wiren. Jadi sudah dipakai berkali-kali. Itu rasanya sudah manyos banget. Nah itu zat kimianya banyak dan radikal bebasnya juga banyak. Jadi bisa menyebabkan kerusakan kromosom. Nah, mutasi kromosom disebabkan karena perubahan struktur kromosom. Ingat ya, bisa berubah strukturnya, jadi wujudnya berubah atau jumlahnya berubah. Ya, ada dua kemungkinan, jumlahnya atau wujudnya. Nah, sering terjadi karena kesalahan pada saat meiosis atau mitosis. Meiosis itu apa? Mitosis itu apa? Nanti kalian pelajari waktu pembelahan sel. Nah, kerusakan kromosom itu yang pertama itu adalah euploid.
terjadi perubahan jumlah kromosom melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom. Oke, jadi kromosomnya bertambah atau berkurang. Nah, makhluk itu biasanya kan terdiri dari dua perangkat kromosom. Kromosom genom pada sel somatisnya 2N berpasang-pasangan seperti tadi. Nah, autoploid itu terjadi akibat N-nya mengganda sendiri, jadi jumlahnya bertambah karena kesalahan pada saat meiosis. Nah, ini terjadi pada kromosom homolog, misalnya semangka tak berbiji. Jadi kalian pernah makan semangka non biji? Pernah. Cara buatnya tahu nggak? Bukan dari semangka yang non biji ya, karena tidak ada bijinya. Tapi semangka yang ada bijinya itu diambil bijinya. Setelah itu direndam pakai hormon. Nah, direndam pakai hormon supaya terjadi mutasi. Kromosomnya mengganda, sehingga terjadi mutasi menyebabkan semangka non biji. Oke. Atau auploid. Auploid terjadi karena perkawinan atau hibrida antar spesies yang berbeda jumlah kromosom setnya. Ini terutama di tumbuhan. Kalau di hewan itu nggak mungkin. Jadi manusia dengan kera itu nggak mungkin bisa dikawinkan. Nah, ini bisa terjadi. Nah, ini terjadi pada tanaman Raphanobrassica. Jadi akar seperti kol, daun seperti lobak. Harusnya kan daun seperti kol, bisa dimakan. Akar seperti lobak bisa dimakan juga, tapi nyatanya nggak bisa dimakan semua. Nah, ada juga aneuploid. An itu tidak, eu benar, ploid itu unit. Jadi unitnya tidak benar. Yaitu jenis mutasi di mana terjadi perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom ini tidak melibatkan seluruh genom, tapi cuma sebagian. Mutasi ini disebut juga dengan istilah aneusomik. Nah, contoh nih, monosomik itu kehilangan satu kromosom, 2N-1. Ini contoh adalah sindrom Turner. Pada manusia sindrom Turner itu kromosomnya kehilangan satu kromosom seks X0. Jadi kromosomnya hilang. Ini ada. Ini wujudnya cewek. Ini terjadi di Amerika itu sering ya. Kromosom hilang kromosomnya. Jadi wujudnya kayak, tapi dia kerdil. Dia tidak tumbuh payudara, tidak tumbuh reproduksi karena terjadi kesalahan kromosom. Ini terjadi, ada. Tapi biasanya umurnya tidak panjang, sekitar 6-12 tahun. Walaupun ada kasus sampai 30 tahun, tapi jarang. Biasanya cuma sampai 12 tahun. Dan kecil tidak bisa besar. Nah, yang kedua adalah nulisomik. Nah, susah sekali ya bacanya. Itu kehilangan 2 kromosom. Nah, ada juga trisomik, 2N+1. Ini juga terjadi pada sindrom Klinefelter. Ini juga terjadi, sudah ada. Itu kelebihan satu set kromosom, satu kromosom. Nah, ini ada XXY atau XYZ. Kalau yang XXY itu wujudnya perempuan waktu lahir, tapi waktu dewasa dia tidak tumbuh payudara. Dan burungnya itu mulai kelihatan. Jadi punya burung tapi kecil. Dia tidak punya testing, tadinya di dalam. Wujudnya kayak perempuan. Ini juga terjadi di Indonesia, juga ada kasus. Ini namanya sindrom Klinefelter. Kalau sindrom Jacobs ini saya lupa itu apa, saya agak lupa. Ada juga sindrom terasomik, kelebihan 2 kromosom. Nah, yang mutasi karena radiasi itu ada beberapa. Yang pertama ada delasi atau definisi, duplikasi, translokasi, inversi, sama isokromosom. Dan banyak contoh lagi. Ini saya cepat aja ya. Nah, yang pertama ini karena mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Karena terputus kromosom, ada radiasi, kromosomnya memendek. Nah, yang pertama adalah delasi. Dia kehilangan di ujung segmen kromosom. Jadi ada kromosom, cuma kehilangan di ujungnya, lebih pendek sedikit. Itu yang disebut dengan delasi. Yang kedua adalah intertital
atau delasi yang kehilangan bagian tengah. Jadi lebih banyak lagi. Nggak cuma di ujung, tapi di tengah-tengahnya itu kehilangan. Jadi semakin pendek lagi. Ini disebut dengan interstital. Ada juga delasi cincin. Jadi kromosom itu kan tadi kayak gini ya, ini tengah-tengahnya. Nah, kehilangan di ujung, tapi kemudian menyatu ujung-ujungnya membentuk cincin. Nah, namanya delasi cincin. Ada juga delasi loop itu, jadi ujungnya putus, terus antar dua kromosom itu bergabung kayak gini. Akhirnya terbentuk loops. Ada loops, ada cincin. Cincin itu intinya kan satu, makanya dia berbentuk lingkaran. Kalau loop itu kayak gelang, gampangnya gelang punya dua inti, gampangnya itu yang disebut loops. Ada juga duplikasi. Jadi duplikasi terjadi waktu meiosis. Jadi kromosomnya itu terjadi penggandaan, duplikasi. Jadi duplikasi. Nah, pengaruh radiasi terhadap duplikasi kromosom telah banyak dipelajari. Jadi banyak terjadi penelitian gimana caranya membuat tanaman itu tahan terhadap penyakit. Itu banyak. Gimana caranya padi itu banyak bulirnya tahan terhadap koral. Itu kan ada penelitian di Batam itu melakukan penelitian di radiasi, menghasilkan padi yang tahan koral sama bulirnya banyak, sehingga produksinya meningkat. Nah, itu di radiasi. Ini diharapkan terjadi duplikasi, jadi terjadi penggandaan. Gampangnya di radiasi. Nah, ini kromosom ini putus, tapi terjadi ini yang putus itu nyambung di tempat lain, tapi yang ini yang keputus tadi hilang, tapi diganti sama yang lainnya. Ganti yang lainnya, namanya duplikasi. Jadi dia lebih panjang, ada yang penambahan panjang, maka sifatnya semakin bagus. Itu yang diharapkan. Ini dapat meningkatkan kemampuan tanaman. Ada juga translokasi, jadi lokasinya berbeda. Jadi dua kromosom karena radiasi putus, yang A pindah ke B, yang B pindah ke A. Yang seperti itu. Ini yang disebut dengan translokasi. Ini nanti kalian bisa baca ya, beda sendiri. Nah, yang ketiga adalah inversi. Inversi itu muter 180 derajat. Jadi yang pertama kayak gini, putus karena radiasi, muter 180 derajat, nyambung. Nah, itu yang disebut dengan inversi. Nah, contoh-contohnya seperti ini, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, yang terakhir adalah isokromosom. Ini tidak dipengaruhi oleh radiasi, jadi kita skip aja ya. Ini juga katenasi. Oke, tidak ada hubungannya sama radiasi, jadi nggak usah dipelajari. Nah, jadi itu. Jadi ada beberapa efek radiasi dari tingkat molekul DNA sampai kromosom. Nah, itu nanti ini akan saya upload di YouTube. Jadi yang besok kalau waktu ujian, nah itu Bapak Reza pelajarannya apa ya? Saya lupa, lihat itu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Sekian dulu dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.